Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir pada channel ini, dan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang travel note atau bahasa Indonesianya itu adalah catatan perjalanan. Sebenarnya sama aja antara travel note dan catatan perjalanan. Cuman istilah travel note ini mungkin menjadi mengglobal ya, karena didukung oleh ekosistem digital di mana banyak orang berkesempatan untuk membagikan kisah-kisah mereka melalui blog, melalui sosial media, Instagram, Facebook terutama, dan sebagainya. Jadi travel note bisa juga kita artikan sebagai seni mengabadikan momentum. Jadi momentum kita ini kita abadikan dalam suatu catatan yang menarik untuk dibaca gitu kan. Nah, karena ini berbasis pengalaman, jadi based on true story gitu. Ini sedikit berbeda dengan cerita pendek atau cerpen yang bisa fiksi banget gitu. Tapi kalau travel note ini, kalau kita kategorikan, itu masuk kategori esai. Jadi travel note ini diangkat dari fakta dan pengalaman penulisnya. Makanya kita nggak ngarang. Jadi kalau kita ke Jogja atau kita ke Solo atau kita ke Semarang, ke Wonosobo, itu kita memang benar-benar pergi ke sana dan mengalami bagaimana perjalanan dan momen ketika di tempat tersebut gitu. Berikutnya adalah mindset ya. Jadi sebelum menulis travel note ada 4 mindset yang perlu kita siapkan. Pertama, jangan fokus pada tujuan. Jadi perjalanan itu sendiri adalah bagian menyenangkan untuk disimak. Jadi kalau kita mau ke Jakarta nih, dari Surabaya atau dari Blitar ke Jakarta, perjalanannya itu sendiri adalah bagian penting untuk disimak, karena ada banyak hal yang mungkin kita temui dan menarik untuk kita tulis. Yang berikutnya, bangun ketertarikan dalam banyak hal. Jadi mulai dari budaya, sejarah, aspek sosial, dan lain sebagainya. Travel note yaitu semakin kaya ketika banyak aspek kita masukin gitu kan. Temukan detail dari setiap momen. Nah ini penting nih. Ini jadi coba kita belajar untuk membuat detail. Sisi menarik dari travel note bukan sebatas tempat, namun juga orang-orang yang ditemui, hal-hal yang tak terencana mungkin. Jadi tidak hanya tempatnya itu sendiri, tapi mungkin orang-orang yang kita temui, budaya sekitar, masyarakat, pemerintahannya mungkin, dan fasilitas kota dan sebagainya. Nah, dalam menulis travel note itu bebas ya, jadi tidak ada suatu hal baku buat travel note itu harus begini begitu gitu. Jadi menulis travel note itu bebas, namun ketika sebuah tulisan mampu memotret momen dan suasananya, itu akan sangat menarik membaca. Jadi menulis travel note itu seperti kita memotret gitu, detail, dan bedanya kita memotretnya dalam bentuk tulisan gitu kan. Jadi semakin banyak angle yang kita angkat, mulai dari tempatnya itu sendiri, aspek sosial, budaya, politik mungkin, dan itu akan sangat menarik membaca gitu. Deskriptif dan naratif. Jadi travel note yang menarik itu ketika kita membaca itu kita tidak seperti didongengin, tapi kita diberikan gambaran, deskripsi, potret suasana gitu. Ketika kita datang ke suatu kota ya, kita gambarkan suasana kota itu. Jadi jalanannya yang lebar, lampu-lampu dan pohon-pohon di pinggirnya, atau mungkin toko-toko atau kafe-kafe megahan di sekitar atau titik-titik tertentu. Kita benar-benar memotret dan memberikan gambaran kepada pembaca. Seperti ini sebenarnya, dan aspek naratif itu melengkapi saja gitu kan. Jadi deskriptif atau penggambaran itu lebih menarik ya, secara umum gitu. Quotable. Jadi agar tulisan travel note itu menjadi punya kesan yang mendalam, cobalah untuk membangun rasa gitu. Jadi dalam menulis travel note kita melibatkan perasaan kita, menciptakan perenungan dalam perjalanan tersebut, dan dari perenungan itu kita bisa memunculkan satu quote yang bisa kita masukkan dalam tulisan kita. Kita macam-macam ya caranya. Ada yang sambil dengerin musik, ada yang mengingat beberapa scene film yang pernah kita tonton gitu. Jadi misalnya kalau kita ke Jogja, kita bisa teringat ADC misalnya, atau ke tempat lain. Jadi banyak sekali lah cara-cara orang untuk membangun minat quotable tadi. Lalu kita bisa tambah juga dengan penyedap rasa ya. Jadi menambahkan bumbu ya dalam tanda kutip dalam sebuah tulisan, yaitu agar semakin hidup. Seperti menambah
lirik lagu, potongan puisi, quote dari tokoh gitu kan, referensi terkait sejarah dan budaya sekitar. Jadi menulis travel note itu kita perlu untuk membaca buku-buku lain, ya. Jadi intertekstualitas gitu ya. Jadi semakin banyak kutipan ataupun penyedap rasa yang kita masukkan, ya bukan semakin banyak, maksudnya ya ada penyedap rasa yang kita masukkan, jadi nilai dari tulisan itu pun jadi lebih menarik gitu. Jadi jangan bosan membaca. Jadi memang kerjaan travel noters itu adalah seorang membaca. Sebelum dipublikasikan, dipastikan dulu nih ya, satu, nama tempat, jalan, dan detail informasi. Jangan sampai keliru nih, karena kita nanti pertanggungjawabannya di publik, karena ini kan basisnya fakta, jadi kalau bisa harus bagus. Yang kedua, riset tentang tempat tersebut. Jadi sebelum menulis, riset dulu. Kalau risetnya itu enggak yang ribet-ribet ya, baca aja di Google atau di laman-laman seperti website pemerintah daerah yang itu kemungkinan sudah valid ya. Dan tiga, foto yang sesuai ya. Jadi memastikan pembaca mendapatkan informasi, wawasan, dan perspektif baru. Jadi tidak hanya informasi dan wawasan, tapi juga perspektif yang kita bangun dari tulisan tersebut. Jadi tidak sekedar kita curhat gitu kan. Nah, selamat menulis ya. Hidup adalah anugerah berharga yang patut disyukuri dan dirayakan. Jadi buat teman-teman yang mau menulis travel note, coba aja menulis. Memang yang pertama pasti tidak akan langsung bagus, pasti ya trialnya akan ada beberapa yang kurang, tapi itu adalah proses gitu. Jadi kalau sekali nulis langsung bagus kan ya nggak mungkin. Jadi memang pelan-pelan, jelek dulu, lalu kemudian agak bagus, lalu kemudian bagus, sampai akhirnya bagus banget gitu. Oke, terima kasih ya sudah mampir, dan semoga berguna dan terus berkarya. Di media digital ini banyak kesempatan kita untuk berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.